Ya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Klaim bukan komplain. Klaim bukan komplain. Bisa dibaca nggak ini? Bisa. Ini saya ambil ayat pokoknya di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan 6. Tapi kita baca ayat yang ketiga saja. Dalam hitungan ketiga demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dan dengan sangat. Anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, ini satu buah kisah tentang Raja Hizkia yang pada saat itu ketika Tuhan mengutus seorang nabi untuk katakan, Hizkia, anak besok mau mati sudah. Anak hidup sukar sudah anak mati sudah besok. Ini problem, ini proses, ini ujian yang Hizkia sedang hadapi. Tapi dia katakan, ah Tuhan, masa ya Tuhan? Oke, kita harus menyadari kita adalah tebusan Tuhan. Pengorbanan Yesus di kayu salib menebus kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Katakan amin. Saudara bisa perhatikan di dalam Roma 6 ayat 18. Penebusan Tuhan akan kehidupan kita itu memiliki arti bahwa Tuhan memiliki hak penuh atas kehidupan kita. Contohnya begini, ketika saudara membeli handphone di counter, ya, handphone itu sudah menjadi sepenuhnya hak saudara. Apa counter itu masih punya hak? Counter itu masih punya hak tidak? Ketika saudara mau banting handphone itu di hadapan tukang counter, dia berhak mana tidak? Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Saudara, sebagai anak-anak muda, kita harus menyadari kehidupan kita yang dulunya hamba dosa, Tuhan sudah tebus lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Makanya kita tidak lagi menjadi hamba dosa, menjadi hamba kebenaran. Kita menjadi budaknya Tuhan. Kalau di dalam pelajaran bangsa Yahudi, orang Israel, budak itu gak punya hak, bahkan tidak punya hak untuk hidup. Nah, yang pertama yang harus kita menyadari di sini, kita harus menyadari kehidupan kita sudah ditebus oleh Tuhan. Itu artinya Tuhan punya hak sepenuhnya atas kehidupan saya dan saudara. Jadi di sini kita harus menyadari Tuhan memiliki hak melakukan apapun yang Tuhan mau untuk diperbuat di dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak berhak komplain. Kenapa saya ambil tema ini? Klaim bukan komplain. Karena begini anak-anak muda, sadar tidak sadar, dan kita harus sadar, banyak sekali kita sebagai orang-orang percaya, kita banyaknya komplain dengan rencana Tuhan, dengan prosesnya Tuhan, dengan ujiannya Tuhan. Itu hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Siapa kita sehingga kita berhak komplain sama Tuhan? Apa yang kita sudah perbuat di hadapan Tuhan sehingga kita bisa berani komplain kepada Tuhan? Sekalipun keluarga yang kau kasih, orang yang kau kasih itu diambil Tuhan, kita tak berhak komplain. Jangan kau bilang, Tuhan saya melayani, Tuhan saya setia. Benar, pelayananmu, kesetiaanmu itu tidak akan pernah bisa membalas pengorbanan Yesus di kayu salib atas kehidupan kita. Jangan bilang, Tuhan saya sudah setia melayani, saya sudah setia ikut ibadah, doa Senin, doa Sabtu, doa semalaman lagi Tuhan, 2 sesi, walaupun terkadang kita mengantuk. No, itu tidak akan pernah bisa membalas. Itu gak sebanding dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara, coba kita cek dalam kehidupan kita hari-hari ini. Berapa kali kita gagal? Berapa kali kita di dalam lembah kekelaman? Berapa kali kita harus mengalami jalan buntu? Berapa kali kita harus mengalami segala sakit penyakit kan?
Berapa kali kita harus merasakan kesakitan, sakit hati, dihianati, dibohong. Dengar, baik-baik anak muda, itu semua baik buat kehidupan kita. Jadi jangan pernah komplain. Next kali ini perbedaan klaim sama komplain. Kalau di klaim adalah tuntutan pengakuan atas sesuatu fakta seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu. Itu klaim. Tapi komplain itu keluhan. Cek dirimu. Siapa yang hari-hari ini hidupnya hanya mengeluh. Sergi apa kita lagi yang kerja ini? Sergi apa kita lagi? Sergi apa tugas lagi? Ini lagi. Dengar. Selama kita hidup, kita akan mengalami proses. Kalau engkau tidak mau mengalami proses, mati sudah. Yesus, puji Tuhan, kalau mati masuk surga, mati masuk neraka. Tidak perlu lihat samping kanan kiri kita, tapi cek diri kita. Apakah kita hidup di dalam pengeluhan? Berdoa, Tuhan, kita mau kerja di perusahaan. 1 minggu kerja bulan C, lelah kerja di perusahaan. Saudara tidak mikir ada begitu banyak orang ribuan di sana yang menanti panggilan pekerjaan. Ketika saudara sudah diterima, kalau saudara mengeluh, tiba-tiba Tuhan ambil ke pekerjaan, komplain lagi. Siapa kita sehingga kita bisa komplain kepada Tuhan? Saya kita buat sama Tuhan. Saya bisa komplain dengan Bapak Gembala. Kenapa? Karena saya sudah berbuat sesuatu. Ya. Saudara bisa komplain dengan saya karena saudara sudah melakukan sesuatu. Tapi kita, apa sih yang kita sudah buat kepada Tuhan? Jujur-jujuran saja kita yuk. Seberapa banyak persentase ketika kita ibadah? 100% hidup kita, pikiran kita, hati kita ibadah. Jujur-jujuran saja. Siapa yang berani klaim begitu? Saya setiap ibadah, pokoknya saya fokus. 100% saya fokus. Kalau ditanya, kamu gimana? Lupa deh. Tadi lagunya lagu apa? Ya tak mengambil lagu baru kok. Bang tadi ngarep cek apa? Tanya sama kamu dulu. Nah, banyak sekali kita sebagai anak-anak muda hidup dalam komplain. Next. Satu-satu. Katakan stop komplain. Stop komplain. Saya berikan 3 alasan. 3 alasan. 3 alasan kenapa kita nggak berhak komplain kepada Tuhan. Yang pertama, alasan pertama kita tidak perlu komplain dengan Tuhan. Tuhan memiliki hak penuh atas kehidupan kita. Bukan 3 alasan kedua. Tuhan memiliki hak penuh atas kehidupan kita. Katakan samping kanan kirimu, milikmu itu punya Tuhan. Hidupmu punya Tuhan. Kalau embel 2 itu punya saya bawa kemana-mana. Really mau berhak marah tidak? Tidak berhak marah. Milik saya kok. Kepunyaan saya. Tapi kan kita nggak boleh orang itu satu laki 2 perempuan. Harus 1 kan? Ya kan? Nggak boleh. Satu laki 1 istri. Tidak boleh. Oh, itu. Nanti kita sama-sama doakan ke Aldo biar kesesatan itu hilang dalam pikiran lain. Kenapa kita tidak boleh komplain dengan Tuhan? Karena yang pertama, Tuhan punya hak penuh atas kehidupan kita. Yang kedua adalah, saudara bisa lihat ayatnya, semua yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita mendatangkan kebaikan. Coba satu orang baca di dalam Roma 8 ayat 28.
Yang merasa ganteng bagi ke diri, baca. Atau tidak ada yang ganteng di sini? Nah, demikian firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang berpatut sesuatu dengan Allah. terima kasih. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Garis bawahi segala sesuatu. Segala sesuatu ini bicara tentang banyak hal. Bukan tentang jodohmu saja, bukan hanya tentang pekerjaanmu saja, bukan hanya tentang pendidikanmu saja, bukan hanya tentang hubunganmu saja, bukan hanya tentang pertemananmu, bukan hanya tentang pelayanan, tapi semua yang ada di dalam kehidupan kita itu Tuhan bekerja. Tuhan campur tangan. Karena pakai Tuhan campur tangan? Karena kita miliknya Tuhan. Karena itu dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ketika engkau dapat SPK, ketika engkau tidak tuntas dalam ujian sekolah, ketika engkau diputusi pasanganmu, ketika engkau ditolak, ketika engkau menembak seseorang wanita atau seorang pria, ketika engkau dimarahi oleh pimpinanmu, itu masuk di dalam rencananya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita belajar sesuatu dalam hidup. Makanya saya selalu katakan kepada anak-anak sekolah, ketika engkau nonton, ketika engkau bekerja, ketika engkau dimanapun berada, itu belajar. Ada banyak hal yang kita pelajari di dalam apa? Di dalam dunia ini. Ada banyak hal. Jangan ketika engkau nonton film Korea, yang engkau pelajari apa? DP laki-laki gagah sekali. Tapi coba pelajari apa teknologi yang bisa kita pelajari di situ, kemajuan teknologi apa. Tapi kalau kita fokus kita cuma laki-laki gagah, perempuan cantik, dikebanya. Jangan kita menjadi anak-anak muda yang hanya bermimpi, secara bangun-bangun dari mimpi. Yang menjadi pertanyaannya sekarang anak-anak muda, kenapa? Apa alasannya? Apa alasannya orang itu komplit? Alasan orang itu komplit. Coba perempuan buka di dalam Efesus pertama ayat 16 sampai dengan 17. Ini alasannya kenapa orang suka komplit. Ayo perempuan yang cantik. Efesus pertama ayat 16 sampai dengan 17. Ya, terima kasih. Jadi alasan utama kenapa orang banyak sekali komplain dengan Tuhan, karena dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Orang tidak mengenal saya dengan benar. Penilaian pertama adalah saya sombong. Ya. Karena saya nggak banyak bicara dengan orang yang baru saya kenal. Saya nggak banyak interaksi. Penilaian pertama ketika orang melihat saya sombong. Ya. Itu sudah beberapa kali saya temui. Bukan hanya di tempat ini, banyak hal yang saya nggak pernah pusingkan hal itu. Karena saya hidup bukan dari omongan orang. Coba cek dalam kehidupan kita, sudahkah kita mengenal Tuhan kita dengan benar? Kalau kita sudah mengenal Tuhan kita dengan benar, apapun yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita nggak akan pernah komplain, nggak akan pernah berkata why God,
why. Orang komplain, kata kuncinya, senjatanya apa? Kenapa Tuhan? Kenapa harus kita kok Tuhan? Kita so baik-baik kok. Baru saja kita melayani kok Tuhan, kita dapat putus dari tapi baik keluar lagi Tuhan, ampuni. Baru selesai melayani, kita dapat kabar orang tua sakit, harus dioperasi, butuh uang. Komplain. Saya punya cerita. Saksian. Saya ini melayani Tuhan itu dari sekolah minggu. Sekolah minggu, SMP saya melayani. Jangan saudara pikir langsung saya melayani di mimbar, pujian, singot, dan musuh kaya. Tapi hidup dalam pelayanan saya dari sekolah minggu. Jadi suatu kali, namanya orang pasti akan suka masuk ke universitas negeri, ya toh. Dan saya daftar. Saya nggak lolos, saudara. Saya komplain sama Tuhan. Tuhan penjahat deh. Kita susah lihat dari kecil. Yang perlu dicatat saudara, orang tua saya itu Protestan. Saya GBDI, dari sekolah minggu saya GBDI. Kami kalau mau ke gereja itu ngeri-ngeri sedap. Pulang gereja, ibarat pemuda, papa saya itu sudah tunggu di depan pintu rumah. Enggak bicara apa-apa, tapi dengan mata melotot. Tidak bicara apa-apa. Itu tantangan yang saya hadapi. Nah, saya sudah melakukan itu. Terus Tuhan tidak izinkan saya masuk universitas negeri. Akhirnya saya masuk swasta. Saya masuk swasta, tahu nggak saudara? Saya masuk negeri itu supaya satu, saya itu meringankan biaya orang tua. Karena kalau di negeri kan banyak beasiswanya, banyak bantuan dari pemerintah. Saya masuk di swasta, semester 1, semester 2, saya kuliah itu saudara, saya biayai diri saya sendiri. Jadi semester 1, semester 2 saya biayai pakai uang pendaftaran, orang tua saya cuma tanggung kos. Uang pendaftaran, uang sekolah, uang kuliah saya bayar sendiri, kan saya menabung. Pas semester 3 saya dapat panggilan dari bank BRI. Tahu nggak saudara? Kuliah saya plus uang saku saya mereka yang kaya. Awalnya saya komplain, tapi Tuhan punya rencana lain. Saya nangis saudara. Dan disitulah ketika saya kuliah, saya tahu arti pelayanan. Ketika saya masuk dalam pelayanan saya kerjakan pertama kali itu apa? Biasanya kan kalau di kampus itu kan atau di gereja itu kan ada komsel anak-anak kampus. Pelayanan yang saya lakukan pertama kali adalah nyusun sendal di depan pintu kos-kosan. Anak mahasiswa kalau masuk di dalam kos-kosan itu sendalnya ada yang kanan gitu, tak ambol. Pemimpin rohani saya suruh saya sendal. Saudara, ini yang ceritanya saya sudah singar. Karena SMA saya sudah singar. Saya sudah melayani ini Pak. Saya suruh nyusun sendal. Setelah suruh nyusun sendal, saudara, saya pelayanan kedua cuci WC. Saya lakukan itu. Marah, ya. Saya nggak munafik, saya marah. Tapi saya belajar untuk tahan. Habis itu cuci mobil pemimpin rohani. Situ saya banyak belajar bagaimana mencuci mobil baik dan benar. Bagaimana saya mencuci kamar mandi baik dan benar. Sebelum saya punya kamar mandi di kamar sendiri, biasanya saya cuci kamar mandi yang di belakang itu. Sebelum saya punya, tapi ketika saya sudah punya kamar mandi sendiri, saya cuci kamar mandi saya lah, kamar mandi itu. Saya mandi terus saya cuci sebelum itu. Baru dari situ, Tuhan izinkan saya memimpin seluruh mahasiswa yang ada di kampus itu. Saya jadi ketua UKM Kristen. Mana tahu kaci-kacinya begini, pimpin orang. Ya.
Baru dari situ saya mulai apa? Mulai penginjilan ke kosan-kosan, ke sekolah-sekolah. Saya mulai dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan jauh sebelum saya jadi hamba Tuhan. Jauh sebelum saya sekolah Alkitab. Saya sudah menjadi hamba Tuhan. Dari situ saya belajar. Oh, ternyata kita nggak boleh komplain. Karena apa? Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita mendatangkan kebaikan. Dan kenapa orang banyak komplain dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya? Karena dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Jadi kalau kita belajar dari Hizkia ini dia nggak komplain, saudara. Kalau saudara lihat di ayat yang ketiga dikatakan, Tuhan, ingatlah. Itu sebuah klaimnya Hizkia kepada Tuhan. Kenapa? Janji Tuhan kepada orang yang benar, orang yang setia, itu luar biasa. Klaimnya Hizkia itu mengubah apa? Mengubah keputusan Tuhan yang seharusnya dia besok mati menjadi ditambah 15 tahun lagi. Next, orang yang berhak mengklaim janji Tuhan itu orang yang seperti apa? Yang pertama, orang yang berhak mengklaim janji Tuhan, pastikan dia anak Tuhan. Karena di dalam Roma 8 ayat 14 sampai di 15 dikatakan kita ini anak Allah dan kita ahli waris. Ketika kita ahli waris berarti kita berhak mengklaim. Kita berhak mengklaim kepada Tuhan setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Khususnya pada hari ini apa? Dalam prosesnya Tuhan. Nanti saya akan tunjukkan janji apa yang Tuhan harus janji apa yang kita harus klaim kepada Tuhan ketika kita dalam proses Tuhan. Yang kedua kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara bisa pelajari nanti dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai dengan 16 itu kehidupan Hizkia. Yang kedua kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita sudah menjadi hamba kebenaran. Nah, sebagai anak-anak muda di dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih. Dengan apa? Dengan kumpul-kumpul dengan orang-orang yang di klub malam kah? Dengan kumpul-kumpul dengan orang-orang yang suka mabuk kah? Dengan kumpul-kumpul orang-orang yang suka berkalota kah? Dengan apa? Mazmur katakan dengan apa? Melakukan apa? Firman. Coba baca. Mazmur 119 ayat 9. Kalau ada yang paling dalam. Mazmur 119 ayat 9. Belum berubah ya? Atau tempat kita beda? Ayat 9. Dengan apakah seorang muda membesarkan kelakuannya bersih dan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Ingat. Ada orang bicara kepada saya, "Sir, ini boleh enggak?" Saya bilang, "Gelap dan terang tidak bisa." Tapi kan kita mau menginjili dia. Betul. Kalau semua yang ada menginjili bagaimana? Bahkan di dalam Korintus apa? Kebiasaan apa? Kebiasaan buruk merusak pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Kawan, padahal saya membaca Alkitab. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan berharap saudara bisa menjadi orang baik ketika saudara kumpul sama orang-orang suka mabuk. Jangan berharap saudara bisa berkelakuan baik saudara kumpul dengan orang-orang yang suka berbohong. Ambapoya, wujudnya manusia isinya ular. Mari, ketika ada masalah, ketika ada persoalan, belajar membaca kebenaran firman Tuhan. Di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 7 dikatakan Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, ketika saudara dalam kesesakan, dalam masalah, saudara baca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menyelamatkan kehidupan saudara. Dari apa? Dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir,
Percaya penuh kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan ini saya ambil dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan begini. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini percaya penuh kepada Tuhan. Kalau Tuhan katakan kamu akan jadi pemimpin, bilang iya saja. Masalahmu bagaimana jadi pemimpin itu bukan urusanmu, itu urusannya Tuhan. Karena tahu ketika Abraham dalam masa tuanya terus Tuhan katakan, Abraham, tahu bukan anak akan dapat anak jadi papa anak. Apakah Abraham pusingkan bagaimana membuat anak? Dia cari tutorial membuat anak dalam masa tua. Dia cari obat kuat yang manjur untuk apa? Bisa membuat stamina-nya kuat? Enggak. Dia hidup seperti biasa saja. Kalau Tuhan sudah katakan kau jadi A, urusan Tuhan itu nanti bagaimana kau jadikan A. Yang penting kau percaya, setia, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupanmu. Terkadang kan kita menjadi orang yang krisis kepercayaan. 8 bulan di sini tidak dipanggil, apakah masih bisa percaya sama Tuhan? Air mata sudah habis. Di sini bukan santai-santai, kerja banting tulang dari pagi ketemu pagi, digini ketemu pagi. Terus Tuhan tidak panggil-panggil. Ini tidak panggil-panggil, perusahaan lain tidak panggil. Apakah kita masih mengatakan Tuhan, terima kasih? Mata kita sudah habis menangis. Kita sampai tidak tahu lagi harus berkata-kata apa ketika kita doa. Saking semua kata-kata kita sudah sebutkan di dalam Tuhan. Saudara lihat Hana, itu sampai dikira mabuk. Karena sudah tidak tahu lagi dia berkata-kata apa dengan Tuhan. Saking dia rindunya memiliki seorang anak. Tapi kalau waktunya Tuhan kau punya anak, ya akan tetap punya anak. Kalau waktunya Tuhan besok anak akan kerja, ya tetap akan kerja. Makanya percaya penuh kepada Tuhan. Jangan kondisimu, keadaanmu, keuanganmu, fisikmu, keluargamu itu membuat hilangnya kepercayaanmu kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai kita dalam keadaan apa, dalam kondisi apa, dalam situasi apa. Tuhan bisa pakai kita. Kuncinya percaya penuh sama Tuhan. Mau Tuhan banting kita, mau Tuhan tempatkan kita di jalan buntu kah, mau Tuhan suruh kita naik kah, mau Tuhan suruh turun kah, mau Tuhan suruh kita berenang kah, percaya saja kepada Tuhan. Kalau Tuhan katakan engkau akan berhasil, itu pasti akan berhasil. Janji Tuhan, iya dan amin. Janji Tuhan tidak seperti mulut manis pasanganmu, tidak seperti mulut manis orang tuamu, tidak seperti mulut manis temanmu. Berapa kali saya dijanjikan oleh anak-anak muda sini, Kak, ya besok orang makan. Sesampai gajian 5 kali karena makan. Haleluya, Bril. Kekayaan sabantar orang mau bakar-bakar di laut. Sampai ke kayu bakar so habis ntar pakai makan-makan. Sampai ikan di laut so habis ntar pakai makan-makan. Itu janji manusia, saudara. Tapi janji Tuhan, kalau Tuhan katakan besok kamu kerja, jadi manajer, akan jadi. Masalah bagaimana, itu bukan urusanmu. Itu urusannya Tuhan. Amin. Karena tahu, saya ini berdoa, Tuhan tahun ini saya nikah. Kalaupun saya tidak nikah tahun ini, ya tahun depan ya. Iyalah. Kalau saya tidak tahun depan, ya tahun depan. Kalau
harapannya. Nah, sampai kadang saya doa pribadi itu sama Tuhan sudah apa ya? Sudah seperti anak kecil. Sudah. Tapi siapakah saya berani saya mau komplain sama Tuhan? Saya mau bilang, apakah saya mau bilang Tuhan, kita ini so kerja dari pagi ketemu pagi, kadang-kadang lembur segala macam, urus anak-anak yang tidak bisa diurus segala macam, bla bla bla. Gimana saudara? Saya nggak berani komplain dengan Tuhan, tapi saya berani komplain dengan Tuhan. Saya berani komplain dengan Bapak Tuhan, tapi saya nggak berani komplain dengan Tuhan. Karena Tuhan itu memiliki hak penuh atas kehidupan saya. Terakhir, janji apa yang kita bisa klaim kepada Tuhan ketika kita di dalam masalah? Yang pertama, 1 Korintus 10 ayat 13. Baca sama-sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab itu Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ingat, masalah kita, ujian kita itu satu paket dengan solusi. Itu jadi mana? Saudara pelajari baik. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar dari siapa? Tuhan. Seberapa banyak kita ketika kita ada masalah, kita cari jalan keluar kepada keluarga kita, teman kita, alkohol ketika firman Tuhan juga katakan, ketika engkau dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Ketika engkau tidak punya uang, jangan minta sama teman, berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Jangan kita tidak punya uang, kasih boleh pinjam kasih dulu Pak, boleh bayar kos. Tapi berdoa sama Tuhan. Tuhan, kita tak punya duit hari ini. Besok kita mau bayar kos. Besok tanpa engkau ketahui, keangkat datang. Aduh, ini karena berkat dari Tuhan, uang untuk bayar kos. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Tapi seberapa banyak ketika kita dalam proses Tuhan, kita cari jalan keluar kepada orang lain. Yang kedua, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di dalam Tuhan, masalah kita itu ada ujungnya. Enggak selamanya kita akan hidup masalah enggak. Tapi ada hari depan yang penuh harapan, ada kebahagiaan yang nanti kita bisa nikmati. Ini yang harus kita klaim sama Tuhan. Ketika kita dalam prosesnya Tuhan, kalau kita rasa itu beban mulai berat, kasih ingat apa Tuhan? Tuhan, kita rasa sampai beban ini mulai berat ini. Klaim sama Tuhan. Kalau engkau sudah tidak mampu menghadapi, engkau klaim, menangis sama Tuhan. Jangan mengeluh, tapi klaim. Tuhan, kau katakan pencobaan ini tidak melebihi kekuatanku, tapi seakan-akan aku hampir mati, Tuhan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepada aku yang bertelus dan kau berberat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Klaim. Kalau masalahmu tidak ada ujungnya, klaim dari Tuhan. Klaim, bukan komplain. Terakhir, sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan tahu setiap kehidupan kita. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tuhan tahu seberapa besar kemampuan kita. Tuhan tahu keadaan kita. Akhir kata, saya mau katakan, sama-sama kita baca.
Terima proses tanpa protes, pasti ada progres sehingga sukses. Ini yang saya tanamkan di dalam kehidupan saya. Saya nggak mau protes sama Tuhan. Saya nggak mau komplain sama Tuhan. Jika saya tidak komplain, tidak protes, saya pasti akan ada progres. Dan dari progres itu akan ada kesuksesan, akan ada keberhasilan. Tundukkan kepalamu. Amin. Kebenaran.